Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN di seluruh Nusantara. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Zahwa Putri Aulia dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara dengan guru pembimbing saya Ibu Rika Budi Lestari SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mendongeng dengan judul Asal Usul Seni Ukir di Jepara yang merupakan cerita dari tanah kelahiran saya. Alkisah menyebutkan pada masa Kerajaan Majapahit yang kala itu dipimpin Prabu Brawijaya. Sang Prabu memimpin kerajaan dengan arif dan bijaksana. Kondisi kerajaan pada saat itu begitu makmur dan tentram. Di bawah kepemimpinan Prabu Brawijaya diceritakan pula bahwa sang Prabu memiliki seorang permaisuri yang berparas begitu cantik jelita. Sang Prabu sangat mencintai serta mengagumi sang permaisurinya. Sebagai ungkapan rasa cintanya, sang Prabu ingin mengabadikan kecantikan sang permaisuri dalam sebuah lukisan. Saat itu di kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya dan permaisuri sedang berbincang-bincang. Sang permaisuri menyanyikan sebuah tembang untuk Prabu Brawijaya. Werti-werti suksma reheng tresno, gegambaran swarga luka, prapti suci waseng ati. Wahai permaisuriku yang sangat aku cintai, aku begitu mengagumi kecantikan dan suaramu yang indah. Sebagai ungkapan rasa cintaku kepadamu, aku ingin mengabadikan dirimu dalam sebuah lukisan. Oh Kakanda Prabu, terima kasih atas cintamu yang begitu besar kepadaku. Aku akan menuruti apapun yang engkau minta. Nah, saat itu di kerajaan Majapahit hiduplah seorang pelukis dan ahli pahat yang sangat terkenal. Lukisan dan hasil pahatannya begitu indah dan populer hingga seluruh Nusantara. Kepopulerannya didengar hingga telinga sang Prabu Brawijaya. Suatu hari Prabu Brawijaya mendatangi Prabangkara dan Gayung pun bersambut. Prabangkara, aku sudah mendengar kebesaranmu di seluruh antero negeri ini. Aku juga mendapat laporan dari prajurit-prajurit bahwa hanya engkaulah satu-satunya sang pelukis dan ahli pahat yang terkenal di negeri ini. Terima kasih Baginda atas sanjungan yang hamba terima. Hamba siap melaksanakan titah dan perintah Baginda. Benar hambaku,
Saya hendak mewujudkan rasa cinta dan kagum yang begitu besar kepada permaisuriku. Karena itu, saya perintahkan kepadamu untuk membuat lukisan sang permaisuri seindah mungkin. Akan tetapi, ingatlah Prabangkara, jika kamu berbuat kesalahan sedikit saja, maka aku tidak akan segan-segan menghukummu. Nah, setelah menerima titah dari sang Prabu, Prabangkara mulai melakukan persiapan. Sebelum melaksanakan perintah tersebut, Prabangkara melakukan lelaku sebagai langkah awal. Apa aja lelaku itu? Lelaku itu berupa puasa 7 hari, mutih atau makan tanpa rasa, ngerawat atau makan hanya buah-buahan, dan mendem atau makan makanan yang berasal dari tanah. Setelah selesai melakukan lelaku, Prabangkara mulai melukis sang permaisuri. Tahu tidak, Prabangkara hanya diizinkan 1 kali untuk melihat sang permaisuri. Setelah itu, ia harus berimajinasi dengan pikirannya sendiri. Karena Prabangkara adalah seorang pelukis dan ahli batik yang handal, hal seperti itu cukup mudah baginya. Bagian per bagian tubuh sang permaisuri dilukis di atas kanvas yang ada. Dengan sepenuh hati, jiwa dan raga, Prabangkara menyelesaikan lukisan tersebut. Setelah selesai, Prabangkara masih melihat dan menyempurnakan lukisan tersebut agar saat diberikan kepada sang Prabu, Prabu Brawijaya merasa senang menerimanya. Akan tetapi, saat Prabangkara sedang menyempurnakan lukisan sang permaisuri, tiba-tiba tangannya tidak sengaja menyenggol alat lukisnya. Alat lukis itu mengenai bagian tertentu dari lukisan dan meninggalkan noda. Noda itu berusaha ia bersihkan, namun tidak bisa hilang. Noda itu masih samar, dan karena waktu yang terbatas, Prabangkara pasrah menyerahkan lukisan tersebut. Setelah itu, pada waktu yang sudah ditentukan, Prabangkara menghadap sang Prabu. Prabu Brawijaya sangat senang karena lukisannya begitu indah dan sama persis seperti sang permaisuri. Namun, saat Prabu Brawijaya melihat lebih detail lagi, tiba-tiba raut muka sang Prabu Brawijaya berubah, yang semula cerah menjadi merah padam. Hal itu mengagetkan semua orang yang hadir di tempat itu. Kesempurnaan hasil lukisan Prabangkara membuat Prabu Brawijaya curiga, karena lukisannya begitu persis dengan sang permaisuri, termasuk tanda lahir yang ada di tubuh permaisuri yang bersifat sangat rahasia dan hanya diketahui oleh Prabu Brawijaya. Prabangkara berusaha menjelaskan bahwa tanda itu ada karena ia tidak sengaja menyenggol alat lukisnya. Prabangkara, aku hanya sekali saja mengizinkanmu melihat sang permaisuri. Tetapi mengapa engkau mengkhianatiku? Mohon ampun Sang Mulia, hamba bisa menjelaskan semuanya. Tanda itu ada karena hamba benar-benar tidak sengaja menyenggol alat lukis.
Omong kosong, aku tidak mempercayai kata-katamu itu. Karena kalap mata dan cemburu, Prabu Brawijaya bersikeras tidak mempercayai Prabangkara. Menuju akhir cerita rakyat Jawa Tengah, Prabu Brawijaya sangat murka kepada Prabangkara. Ia pun mengutus prajurit-prajuritnya untuk mengikat Prabangkara beserta alat pahat dan lukisnya di sebuah layang-layang yang begitu besar untuk diterbangkan di atas langit. Setelah ia mencapai ketinggian, diam-diam Prabu Brawijaya memotong tali layang-layang tersebut. Dengan keadaan yang melayang-layang, Prabangkara berucap kepada Yang Maha Agung, "Wahai Sang Maha Agung, jika ini memang sudah takdirku, aku memohon siapapun yang menemukan alat pahatku akan mewarisi seluruh keahlianku." Menurut cerita, alat pahat Prabangkara terjatuh di sebuah daerah yang sekarang terkenal dengan Desa Mulyoharjo yang terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Sejak terjatuhnya alat pahat Prabangkara, penduduk desa di kawasan itu menjadi ahli dalam seni ukir dan pahat. Ukiran yang terkenal yaitu macan kurungnya. Seni ukirnya terkenal dari Nusantara hingga mancanegara. Begitulah cerita dongeng asal-usul seni ukir di Jepara yang ternyata menurut cerita rakyat, kemunculan seni ukir di Jepara disebabkan karena terjatuhnya alat pahat Prabangkara yang dulu tersohor karena lukisan dan pahatannya yang begitu indah. Demikian dongeng asal-usul seni ukir di Jepara. Semoga dapat menghibur teman-teman semuanya. Mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sahabat FGLSN di seluruh Nusantara. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.